Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafiyan li ni'amih mukafiyan li mazidih. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Tuhan kiram, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di surah yang ke-71, yakni surah Nuh. Makiyatan samanun aw tis'un wa ishruna ayatan. Diturunkan di Mekah, ada 28 atau 29 ayat. Ini sudah pernah kita bahas pada bulan-bulan yang lalu. Ini hanya melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Di dalam Quran surah Nuh ini, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan umatnya. Sebagaimana di dalam ayat yang pertama disebutkan, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya supaya ia memperingatkan kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi Nabi Nuh diperingatkan oleh Allah untuk menyembah Allah, kaumnya supaya menyembah Allah. Kalau kaumnya tidak menyembah Allah, maka Allah akan mendatangkan azab yang pedih. Jadi sudah beragam cara, sudah banyak wasilah, sudah banyak strategi digunakan oleh Nabi Nuh, tetapi tetap kaumnya tidak mau beriman kecuali hanya sedikit. Dalam jangka waktu 950 tahun, yang didapat oleh Nabi Nuh itu sekitar 80-an saja. Bayangkan saja, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, yang dia dapat cuma sekitar 80-an saja, sekitar 82. Kalau Nabi Muhammad SAW di dalam sirah selama 13 tahun di Mekah, yang didapatkan beliau sekitar 100 lebih, 108 kalau tidak silap saya. Itu di Mekah. Dakwah Nabi Nuh memang luar biasa sabarnya. Bayangkan. Maka nanti kalau kita melihat doa Nabi Nuh, itu menunjukkan sudah ya Allah. Seolah-olah mafhumnya begitu. Aku sudah banyak mengingatkan kaumku, baik secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, diumumkan secara terang-terangan di satu tempat, secara rahasia sudah. Selama 950 tahun beragam cara sudah digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, tapi kaumnya banyak yang tak mau beriman. Nah ini maka dijelaskan di dalam surah Nuh ini, disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan, di dalam ayat yang kelima. Nabi Nuh berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara,
dan tidaklah bertambah mereka dengan seruanku kecuali hanya sedikit banyak yang lari, sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka, aku memperingatkan mereka supaya engkau mengampuni mereka dengan taubat mereka itu, mereka menjadikan jari jemari mereka dimasukkan ke dalam kupingnya. Coba bayangkan, nah, Nabi Nuh dakwah diginikannya, tutupnya kupingnya. Kenapa ditutupnya kupingnya? Karena ternyata atuk-atuknya, ayah-ayahnya sudah memperingatkan, awas, hati-hati. Kalau ada Nuh, jangan kau dengar cakapnya. Sama kayak Nabi alaihissalam, Nabi SAW dituduh sebagai tukang sihir. Awas, cakapnya bisa menyihir kau itu. Apa yang dia ucapkan bisa menyihir engkau, hati-hati. Maka kau tutup telingamu kalau dia lagi berbicara, kalau dia lagi bercakap. Tutup kuping. Maka ketika Nabi Nuh menyeru mereka, berdakwah kepada mereka, maka mereka pun menutup kupingnya. Itu. Wastaghfaw thiyabahum, dan mereka menutupkan kainnya, kain kerudungnya atau kainnya. Jadi orang Arab tuh ada setelan apa namanya itu, kain, ditutupkannya ke kepalanya supaya apa? Tak melihat Nabi Nuh. Nah, kalau bahasa kita misalnya begini, jangan kau tengok matanya, hati-hati, matanya itu bisa menyihir kau, maka tutupkannya. Kalau nampak Nabi Nuh, mereka tidak mau menatapnya. Kenapa? Karena sudah ada informasi, sudah ada opini bahwa Nabi Nuh alaihissalam jangan kau tatap matanya. Kenapa? Penuh dengan sihir. Jangan kau dengarkan cakapnya, penuh dengan sihir. Nanti kau akan tergoda oleh rayuannya. Nah, itulah makanya mereka menutupkan kain kerudung ke kepalanya supaya mereka tidak bisa melihat Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru wastikbaru istikbar, dan mereka tetap menyombongkan diri. Jadi karena pengaruh Nabi Nuh alaihissalam semakin susut, semakin sedikit, banyak yang berhasil kafir dan tetap sesat. Jadi para pemimpinnya, para pendeta-pendeta di kalangan agama mereka itu merasa sombong. Nabi Nuh tak ada lagi pengikutnya, sudah selesai dia. Sehingga kesombongan mereka semakin besar, semakin nyata. Summa inni da'utuhum jihara, kemudian aku menyeru mereka secara terang-terangan, bi'a'la sauti, dengan suaraku yang paling kuat, naik ke tempat tinggi. Oi masyarakat, udah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Sembahlah Dia. Jangan kalian sembah Tuhan-Tuhan itu bukan Tuhan. Yang ngasih kalian harta itu Allah, yang ngasih kalian anak itu Allah. Dengar seruanku. Sudah. Apa hasil? Tengok kan, gila dia. Ngomong, bercakap dia sendiri. Dituduh orang lagi. Sudah terang-terangan berdakwah Nabi Nuh alaihissalam. Summa inni a'lantu lahum, sesungguhnya aku telah mengumumkan, menguatkan, mengajak mereka
dengan seruan-seruanku, dengan suaraku yang paling keras. Wa asrartu al-kalama lahum israra, dan aku juga telah merahasiakan percakapan untuk mereka secara sembunyi-sembunyi. Datang. Mungkin ada yang malu-malu mau beriman. Datangilah pelan-pelan, datang. Kalau bahasa kita, assalamualaikum, salam, sehat Pak. Nah, sudah, terang-terangan sudah, secara rahasia sudah, dengan suara yang paling keras sudah, suara yang paling lembut sudah. Ini bukan sedikit tahunnya, 950 tahun, bayangkan. Nabi Nuh. Awak baru hidup, sekarang baru 46 tahun. Nengok orang maksiat itu berdegal aja udah, Pak. Apalagi nengok apa nih, opini-opini begal-begal tuh. Kalau udah ada di media sosial tuh ditunjangi tentara, baru kau tahu kan, aku bilang. Begitu. Jadi Nabi Nuh sudah sangat lama, sangat sabar terhadap kaum, sabar betul Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh kan termasuk salah satu dari Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling banyak cobaannya dan Nabi yang termasuk kesabarannya luar biasa. Ini Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diperingatkan. Nah, Nabi Nuh juga sudah memberikan nasihat kepada mereka. Nabi Nuh menyatakan, wallahu ja'ala lakumul ardo bisata. Ini dalam Quran surah Nuh ayat 19. Dan Allah telah menciptakan bumi untuk kalian supaya kalian bisa berjalan di atasnya dengan lapang. Sudah diciptakan Allah bumi untuk kalian supaya kalian bisa lapang berjalan di atasnya. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya apa? Supaya kalian bisa berjalan dengan mudah di atasnya. Itulah kasih sayang dari Allah kepada makhluknya tadi itu. Nah, setelah Nabi Nuh sudah berbagai macam cara dia gunakan, Nabi Nuh kemudian mengadu kepada Allah. Qala Nuh, berkatalah Nuh, Rabbi innahum asawni, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka bermaksiat kepadaku, tak mau mereka patuh, tak mau mereka mengakuiku sebagai utusanmu ya Allah. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Mereka malah mengikuti orang-orang yang tidak bertambah harta dan anak mereka kecuali kerugian saja. Mereka itu cuma mengikuti orang-orang kaya. Mereka cuma mengikuti para pejabat. Mereka cuma mengikuti orang-orang yang memiliki banyak harta dan banyak anak saja. Kenapa? Karena menurut mereka orang-orang yang memiliki harta, pangkat atau jabatan itulah yang bisa menyenangkan hati mereka, yang bisa membuat mereka puas, dan bahkan seolah-olah itulah yang mereka impi-impikan. Padahal Nabi Nuh menyatakan harta dan anak-anak mereka itu tidaklah menambah apapun bagi mereka kecuali hanya kerugian saja. Sama dengan sekarang kan. Kenapa orang heboh mau mencalonkan lagi jadi pejabat? Tadi salah satu diantaranya adalah
untuk mencapai harta dunia. Kalau yang menjadikannya sebagai wasilah, sarana untuk bisa mengatur masyarakat sesuai dengan perintah dan larangan Allah, tak banyaknya itu, sedikit. Jangankan kepala negara, kepala desa pun orang berebut sekarang. Kalau dulu banyak orang tak mau, tak bergaji dulu. Sekarang berebut, banyak yang berebut. Bahkan kalau kita lihat berita, banyak juga kepala desa yang masuk gara-gara apa tadi? Persoalan harta tadi. Nah itu. Jadi ini berkaitan dengan pengaduan Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh ditinggalkan oleh umatnya hanya mengikuti orang-orang yang memiliki pangkat, jabatan atau harta tadi itu. Makanya kan ada sebuah nasihat yang penting bagi kita. Kalau seandainya Anda di masa Nabi Musa alaihissalam, mengikut siapa? Nabi Musa atau Fir'aun? Nabi Musa tak ada duitnya, Nabi Musa tak ada hartanya, Nabi Musa tak ada pangkat dan jabatannya. Sama dengan Nabi Nuh, tak ada duitnya, tak ada hartanya, anaknya pun sedikit tak banyak. Apa yang mau dibanggakan? Tak ada. Tapi dialah yang dipilih Allah karena akhlaknya yang mulia itu. Sedangkan di zaman Nabi Musa ada Fir'aun yang memiliki segala kelengkapan dunia. Dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya kekuasaan. Mau ikut Nabi Musa atau Fir'aun? Pastinya hari ini kita melihat, walaupun bukan Fir'aun kali, karena Fir'aun itu kan parah, sudah mengaku dirinya Tuhan. Ini memang tak mengaku dirinya Tuhan, tapi dia seolah-olah sebagai Tuhan, tak mengaku. Tinggal tidak mengatakan sebagaimana Fir'aun saja. Kalau Fir'aun jelas-jelas, dari mulai dia naik tahta, dia sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada saat dia mengalahkan pasukan Romawi dengan jumlah yang sedikit, tunggang langgang, akhirnya beberapa daerah yang dicaplok oleh Romawi itu bisa ditaklukkan oleh Fir'aun. Pada saat itu dia sudah mengaku dirinya Tuhan. Ketika Nabi Musa alaihissalam memperingatkan kembali, dia juga mengaku dirinya Tuhan. Jadi ada dua kali Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Dengan sebab ucapannya itulah kemudian Allah melaknat Fir'aun. Sekarang belum berani saja mengucapkan, tapi kelakuan tadi itu sudah macam Tuhan kelakuan. Kenapa? Karena tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Tuhan itu hanya ada di masjid. Keluar dari masjid, Tuhan tak dibawa lagi. Inilah makna sekuler tadi itu. Makna di mana orang tidak lagi beragama di dalam ruang-ruang umum. Agama itu seolah-olah di ruang privatisasi saja, di ruang privat, di ruang sendiri seperti masjid misalnya. Nah, mengadulah Nabi Nuh alaihissalam. Wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya. Siapa yang melakukan tipu daya? Ar-ru'asa, para pemimpinnya. Para pemimpin yang melakukan tipu daya. Nah, kemarin ada pengamat politik yang bilang, yang sangat efektif melakukan tipu daya, hoak, itu penguasa. Sangat efektif. Sangat efektif. Kalau rakyat, mana bisa? Tangkap. Ini berita hoak misalnya. Ini ru'asa. Para pemimpin mereka di kalangan Nabi Nuh
mereka melakukan tipu daya. Tipu dayanya apa? Yaitu tadi, menuduh Nabi Nuh tukang sihir, menuduh Nabi Nuh itu gila, menuduh Nabi Nuh itu dukun sehingga orang lari. Ini kan opini yang luar biasa. Opini pesantren itu sarang teroris. Oh, itu opini, betul. Opini tengah-tengah masyarakat, sehingga orang takut menyekolahkan di sekolah agama. Hati-hati dengan sekolah agama. Nah, itu kenapa bisa jadi sarang teroris. Hati-hati yang jenggotnya panjang. Nah, itu jadi banyak hal opini disebarkan ke tengah-tengah masyarakat hingga kemudian masyarakat takut. Oh, ada yang jenggotan, oh, ada yang ini, ada yang itu, sehingga masyarakat takut. Tapi yang bercelana pendek itu tak ada orang takut. Keyboard mak lampir tuh ditanggapi orang itu tak ada yang takut. Saya malah takut itu, ya betul. Setengah jin setengah manusia nari-nari di atas tuh. Itu kalau udah undangan, astagfirullahaladzim, mau aja kulemparkan batu mukanya itu. Tapi itulah orang tuh ketawa-ketawa pula. Hihihi, geramnya aku nengoknya. Betul. Banyak, masih banyak. Bahkan makin melunjak sekarang, makin melunjak. Delalahnya ini apa ini? Kebetulannya banyak pula, maaf, ada pula kasus di pesantren yang begitu. Di pesantren tahfiz ada kasus begitu. Di pesantren alim pun ada kasus begitu. Itu ada. Jadi bingung jadi terakhir ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama kawan saya, Ustaz, di pesantren itu anak saya begini, ditarik emaknya, anaknya semua Ustaz di situ. Kenapa? Kasusnya begini-begini. Dah. Kemarin datang lagi orang di pesantren saya itu, Ustaz, kasusnya begini-begini. Allah ya Karim. Ini apa maksudnya ini sebetulnya? Apa setan-setan ini sudah mulai lebih kuat daripada awak gitu. Kalau dulu tak ada kasus begitu. Kasus paling bandel-bandel merokok, bandel-bandel cabut. Sekarang nih, aduh, kasus lelaki kuat lemah gemulai banyak sekarang. Hancurkan kita sudah. Penyakit itu semakin rata. Iya Allah ya Rasul. Makanya jelas dalam Islam itu, kalau ada yang seperti itu diusir dari kampung itu, diusir. Kalau dia melakukan itu, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, mati. Ngapain pula dikasih hidup orang kayak gitu? Kenapa? Penyakit itu penyakit namanya. Hati-hati, kacau. Kalau dulu marah di sekolah-sekolah didatangi jin-jin, kemasukan banyak. Wah, kelepah. Termasuk di pesantren saya. Apa ini saya pikir? Iya. Sampai cari apa namanya itu yang baca-baca itu ruqyah. Ruqyah, carilah kawan yang bisa. Sampai begitu. Ini fenomena apa lagi nih? Penyakitnya semakin lama, bukan semakin sedikit dan semakin banyak, meresahkan betul. Iya. Dulu waktu saya lajang-lajang di sana tuh, daerah Tanjung Morawa itu Simpang, itu udah kami ludahi pun itu. Cuy, jangan kau di sini. Begitu sama kawan-kawan itu. Pindah, dia tahan lagi di situ. Rupanya dia lebih dekat, dia dekat ampas ini dia. Lewat ampas sebelah kiri sedikit. Sampai di ujung sana dia. Siapa lah itu saya pikir ya kan. Nah, malam-malam nanti tengok sekali-sekali situ. Apa nengoknya apa? Dia kan kadang sering pulang malam dari situ. Paham? Nah, itu mulailah dia tuh. Jam 10 malam jalan. Aku pikir perempuan juga, rupanya dia rupanya. Tangan loh, tukar-tukar begini. Jin saya pikir. Iya kan? Ya. Jadi
para pemimpinnya melakukan makar, melakukan tipu daya dengan tipu daya yang besar. Mereka mendustakan Nabi Nuh, bahkan memusuhinya, menjadikan Nabi Nuh menstigma negatif, memberikan cap buruk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Barulah kemudian Nabi Nuh melihat bahwa perkataan mereka itu sudah luar biasa. Waqalu, dan mereka berkata, artinya para pemimpinnya, para ulamanya di kalangan orang-orang kafir itu berkata kepada masyarakatnya, berkata kepada anaknya, atuknya, berkata kepada cucunya, la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala su'a wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad itu. Jangan kalian tinggalkan Su'a. Jangan kalian tinggalkan Yahus. Jangan kalian tinggalkan Ya'uq. Jangan kalian tinggalkan Nasr. Min asma'i asnamihim. Itu adalah nama-nama Tuhan-Tuhan mereka. Tadi disebutkan Tuhan-Tuhan ada fungsinya masing-masing itu. Ada Tuhan yang fungsinya untuk minta supaya dia punya istri cepat melahirkan. Ada Tuhan yang kalau dia melakukan safar atau perjalanannya menjadi aman, tak ada suatu kendala. Ada yang minta harta, ada yang minta bini, ada yang minta macam-macam lah. Tanamannya subur macam itu. Itu Tuhan-Tuhan mereka tadi itu. Nah, karena itu mereka mengatakan kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada masyarakatnya, jangan kalian tinggalkan tuh Tuhan-Tuhan kalian itu. Nah, kemudian Nabi Nuh mengatakan, waqad adallu katsira, dan sungguh kesesatan mereka semakin bertambah-tambah. Semakin bertambahlah kesesatan mereka. Wala tazidi dhalimina illa dhalala, dan tidaklah menambah kezaliman mereka itu kecuali hanya kesesatan. Mereka itu dolim, gelap, tak ada pandangan, petunjuknya mereka simpan, tak mereka taruh di akal mereka petunjuk itu, sehingga mereka disebut dengan dolim. Orang yang gelap tapi sebenarnya mereka bisa berada di tempat yang terang. Kenapa? Karena mereka tahu jalannya. Oh, jalannya ini, kan begitu. Kalau jalannya ini, tapi nggak mungkin. Inilah yang kita pilih sekarang. Itulah yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam dan tidak tertutup kemungkinan di masa yang sekarang. Kenapa mereka sesat? Mimma khotoyahum, sesat karena kesalahan-kesalahan mereka itu. Dan karena kesalahan-kesalahan mereka itu, ughriqu, ditenggelamkanlah mereka, fadkhulu nara, maka mereka kemudian masuk ke dalam api neraka. Falam yajidulahum min dunillahi ansar, dan mereka tidak mendapati sedikit pun di sisi mereka selain daripada Allah sebagai penolong. Siapa menolong? Tak ada yang bisa menolong. Orang kafir tidak ada yang bisa menolong sama sekali. Tapi orang yang beriman banyak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bahwa orang yang beriman tidak masuk neraka dengan kekal. Dijamin. Masih ada iman sebesar biji darah, dia tidak akan kekal selamanya dalam neraka. Satu. Rasulullah SAW punya syafaat. Siapa yang berselawat kepada Rasul, nah, makanya kan ada hadis itu, barang siapa yang berselawat kepada Rasul pada malam atau siang Jumat,
Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Hadisnya sahih. Nah itu. Jadi ulama mengatakan itu yang diampuni dosa-dosa kecil, karena dosa besar tidak akan diampuni kecuali bertaubat dengan sebenarnya. Ya dosa kecil lumayan lah, kalau taubat minta ampun kepada Allah. Jadi Rasul punya syafaat, kita bisa ditolong. Bukan hanya Rasul saja punya syafaat, orang tua juga punya syafaat, suami punya syafaat kepada istrinya, bahkan kawan karibnya punya syafaat, kawan karibnya. Nah, itu yang pernah dulu kita sampaikan, dan ini hadisnya masyhur di kalangan para ulama. Udah masuk surga kita ya? Oh iya. Cuma kawan-kawan yang satu pengajian dulu di mana dia ya? Yang duduknya di sebelah kiri misalnya. Misal. Wah, tepuk malaikat dalam neraka. Baru kemudian minta tolong kepada Allah, ya Allah, itulah sahabat karibku. Ketika di dunia dulu kami ngaji sama, ketika di dunia dulu kami melakukan mutolaah sama, berdakwah sama, sholat sama, apalah salahnya sehingga dia harus dimasukkan ke dalam neraka? Itu sahabatku ya Allah, tolong ya Allah. Dalam hadis dinyatakan, kalau itu sahabatmu, ambil dalam neraka, bawa dia, gandeng ke dalam surga. Nah, itulah sahabat yang baik, bukan hanya terdapat di dunia, terdapat di akhirat juga. Nah, itu makanya penting punya kawan, satu pengajian, satu sahabat. Ya, kita ini kan belum tahu juga, belum tentu. Iya kan? Bukan hanya Bapak Ibu, saya yang kayak macam haji gini belum tentu juga. Belum tentu juga ini. Belum tentu. Haji baru tadi. Belum tentu juga. Takut kadang saya. Kalau udah dengar mati, dengar akhirat, waduh, getar kadang-kadang. Takut. Kenapa? Tak ada jaminan bagi setiap orang. Nah itu, maka cari kawan sahabat sebanyak-banyaknya untuk bisa menyelamatkan. Tapi kalau kawan yang pancelungap, tahu pancelungap? Kawan yang tak tahu apa-apa, ngajak maksiat. Sinilah apa? Kafe, apa ya? Klub, judi. Orang tua. Ini gimana dia mau menyelamatkan, coba bayangkan. Ya Allah, kawanku, selamatkanlah aku dari neraka nih. Kau minta kawan, aku aja masuk neraka sama kau. Minta selamatkan pula kau. Sama-sama neraka, siapa menyelamatkan? Coba bayangkan. Itu namanya kawan pancelungap. Itu yang tak tahu apa-apa, dia ngajak kepada kemaksiatan saja. Mereka akhirnya ditenggelamkan. Wa qala Nuh, berkatalah Nabi Nuh kepada siapa? Tuhannya. Wa qala Nuhur Rabb la tadar 'alal ardi minal kafir dayara. Ini kalau bahasa saya ya, bahasa saya udah pala kali dah. Kalau bahasa saya, ini bahasa lumayan luar biasa palanya dah. Lewat siapa? Lihat orang kafir itu. Apa kata Nabi Nuh? Tuhanku, jangan kau sisakan satu orang pun di dunia ini ada orang kafir lagi dah. Coba bayangkan. Tak usah sisakan lagi ada orang kafir di dunia ini. Kata Nabi Nuh. Kenapa? Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yaridu illa fadirun kaffar. Oh, bayangkan. Itu ucapan yang luar biasa dari seorang nabi yang sangat sabar betul. Tapi lihat ucapannya kepada orang kafir itu. Ya Allah, jangan kau sisakan lagi ada satu orang kafir pun ya Allah di muka bumi ini. Jangan kau sisakan lagi. Sesungguhnya ya Allah, jika kau sisakan mereka satu pun, mereka akan berbuat kesesatan kepada hamba-Mu. Mereka akan menyesatkan hamba-Mu ya Allah, orang kafir itu. Jika kau sisakan satu,
mereka akan menyesatkan hamba-Mu ya Allah, wala yalidu illa fajiron kafara, dan jika mereka melahirkan anak, bayangkan, tidaklah yang mereka lakukan itu kecuali menjadikan anaknya itu menjadi fajir, orang yang durhaka dan kafir. Tengok, itu udah pala nih. Nanti saya gitu juga lah nanti di Facebook. Jadi ini ucapan yang luar biasa. Waduh, Masya Allah, Nabi Nuh yang begitu sabar, akhirnya ucapannya kepada Allah mengadunya seperti itu. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir lagi sebiji pun. Jika ada satu orang kafir yang kau sisakan ya Allah di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan hamba-Mu, dan jika mereka melahirkan, mereka akan melahirkan anak yang durhaka dan kafir kepadamu ya Allah. Wow, saya membacanya agak merinding saya. Lihat pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa. Itulah aduan Nabi Nuh, sudah sangat sabar mengajak kaumnya. Akhirnya begitulah ucapan Nabi Nuh kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam, dan benar tidak ada yang tersisa pada saat itu orang kafir. Selesai, mati semuanya. Setelah begitu lama, baru sekarang banyak lagi orang kafir. Mau juga kita doa gitu, udah pala kali dah. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir, udah mati kan sudah. Ya, boleh ternyata doa begitu. Coba bayangkan, Nabi Nuh alaihissalam doanya begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli wali walidayya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti mu'minan, dan orang yang masuk ke dalam rumahku dan dia beriman. Wal mu'minina wal mu'minat, dan ampuni juga orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan. Wala tadhiri zalimina illa tabagha, dan tidaklah menambah kezaliman itu kecuali hanya kebinasaan saja. Nah itu, jadi lembut terhadap orang yang beriman, mendoakan orang yang beriman, tapi Nabi Nuh akhirnya tegas terhadap orang-orang kafir. Pengaduannya luar biasa menohoknya. Jadi bisa juga nanti kadang-kadang yang geram kita, ada kasus misalnya di Israel, ya Allah hancurkan orang-orang kafir itu, hancurkan. Begitu kadang sudah geramnya itu. Kalau bahasa saya begitu. Nabi Nuh yang luar biasa sabar, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bisa mengadu kepada Allah dengan aduan yang cukup tegas, cukup keras terhadap orang-orang kafir itu. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.